di depan nanti tamu di bawah 80 orang dan kapasitas gedungnya ini biasanya 250 orang. Jadi nggak event sampai setengah. Kalian tinggal pencet dan bisa melihat live streaming. Sebenarnya sih ini kan buat single launching ya. Pertama kan emang nggak mau pesta gitu, tapi gara-gara single launching ya udah. Jadi ya Fania mau pokoknya nanti sukses aja performance-nya semua dan singlenya Fania juga bisa sukses. Tapi semuanya juga aman dan enjoy. Kembali lagi di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19 bersama saya Demi Bowo. Sebelum kita mulai, saya tidak bosan mengingatkan sobat Jatim semua, jangan lupa pesan ibu ada 3M, memakai masker, menjaga jarak dan cuci tangan pakai sabun. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Wilson sama Jason, mereka ini duet maut nih. Duet maut dari owner Tang Kitchen. Sehat? Sehat lah. Sehat semua, alhamdulillah. Ada juga Rizky dosen ahli gizi ya? Dosen gizi. Dosen gizi dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Sehat Bu? Alhamdulillah Masih sehat. Iya, masih WFH sampai. Ada kuliah tatap muka ya? Belum ada. Insya Allah tahun depan. Insya Allah. Tapi masih diuji coba dulu. Masih lama juga. Iya. Mahasiswa-mahasiswanya jadi kalau kuliahnya sambil rebahan. Iya. Dinikmati saja Oh, Bu. kalau dari segi bisnis gimana? Bisnisnya sambil rebahan juga atau? Oh enggak, kalau kita bisnis ini ada beberapa, kita hanya duduk saja melihat omset. Tetapi kita juga keluar-keluar biasanya, kayak misalnya belanja, cek ombak atau ombak itu gimana? Kalian pakai kayak Onda. Kita mengecek toko kita, gimana suasananya, sepi atau rame, itu bisa. Gitu. Ini kan pandemi. Iya. Kondisi bisnis sekarang gimana sih? Ya kalau kondisi bisnis sekarang ya, secara neraca keuangan ini kalau dibilang bagus, tetapi sekarang tidak maksimal. Kenapa? Karena kapasitasnya kita mengurangi kapasitas kita untuk dine in. Karena kan kita harus mengikuti protokol kesehatan sekarang ini kan social distancing, kita harus mengurangi kapasitas. Nah, yang order online? Ya, tapi di sisi lain ya kita terbantukan sama ojek online yang sekarang ini kita manfaatin. Jadi kita sering bikin promo di salah satu ojek online. Seperti Grab dan Gojek kita harus membuat promo. Iya. Berarti kondisi sekarang yang lain kan turun. Iya. Order online naik dong. Iya, naik. Kita push di order online-nya sekarang. Berarti sekarang kalau dari kacamata Tang Kitchen sudah mulai oke nih perekonomian. Iya, naik kadang turun. Ada naik ada turunnya. Ya, up and down lah. Semua pasti up and down-nya. Up and down-nya seperti apa? Up and down-nya. Kapan mereka turun? Nah, up and down-nya gini, paling gampang lihatnya gini, kalau waktu COVID-nya lagi tinggi itu pasti turun. Oh, kelihatan. Iya, kita itu juga sih. Kita ini kalau up and down-nya itu kita juga melihat kalau orang masih paranoia apa enggak. Kan ada beberapa yang paranoid kan sama COVID kan. Jangan pergi dulu, Pak. Ada COVID, jangan makan di sana dulu COVID. Tapi kalau misalnya kayak udah reda, udah mulai kayak sedikit lupa, mereka kan ke sana. Jajan lagi. Jajan lagi. Nah, gitu. Tapi protokol kesehatan di Tang Kitchen seperti apa? Kalau protokol kesehatan di Tang Kitchen itu semuanya diterapkan. Jadi kita udah ada hand sanitizer di depan kasir, kita sudah ada tempat cuci tangan di depan outletnya pas. Setelah itu kita juga menyediakan termogan pastinya untuk mengecek suhu.
kepada pelanggan dan juga waiter-waiternya. Ini penting, cek suhunya di mana nih, di tangan apa di jidat? Kalau kita untuk pelanggan kita terserah Oke. tangan atau jidat, karena Oke. biasanya ada beberapa yang tidak nyaman di jidat kan. Padahal salah loh itu. Iya. Jadi kita lakuin Iya, di iya. tangan biasanya. Oke. Tetapi untuk waiter-waiternya kita cek di semuanya aja. Ah, sebentar, semuanya gimana ya? Ya, di Sini, dahi, jidat dan sama tangan. tangan, Karena kita dua-duanya. ini pengen semua pelanggan Pengen kita safety sehat. kan, Nyaman ya? nyaman, nyaman dan Aman, sehat. gitu. Terus kita membatasi kapasitas kan, terus Oke. stiker social distancing kita tempel di kursi dan meja. Terus batas antrian juga ada. Ah, oke. Dan juga untuk satu lagi, kalau misalnya ada pelanggan sudah selesai makan di sana dine-in ya, kita langsung semprot kayak sanitizer. Oh, gitu. Sterilize. Langsung Di sterilize semua. Ada. Jadi semua pelanggan kita nyaman. Terus kayak peralatan makan kita cuci pakai air panas semua. Oh iya. Tapi kan kita ini bukannya baru buka ketika pandemi lagi tinggi-tingginya ya? Iya. Kenapa ketika orang bisnisnya turun kalian malah buka bisnis? Ini kayak untuk origin ya, Oke. kayak originnya Tang Kitchen ini sebenarnya tidak sengaja. Duh, nggak sengajanya gimana? Ini Nggak menarik sengaja- nih. Nah ini sangat Iya. menarik sekali karena tidak sengajanya ini pertamanya Tang Kitchen ini kan mengeluarkan hanya siomay aja kan. Dimsum aja. Iya, siomay ini aja. Oke. Dan itu pertamanya cuma untuk makan siang aku dan Koko. Oh, cuma buat makan siang. Iya, Makan makan siang siang. kita sekeluarga. Oke. Terus kebanyakan. Ini awalnya bikin Awalnya kebanyakan. bikinnya kebanyakan. Oke. Terus mama IG story. Ah, Jadi dan itu di IG story-nya dituliskan siapa yang mau. Banyak yang mau dari teman-teman, followernya mama itu ada banyak. akhirnya jualan apa? Iya. Iya, besoknya baru aku ngomong ke mama dan papa dan Koko, Pa, Ko, apa dari Jatino, bisnis saya ta. Akhirnya, kamu umur berapa sih? 13. Kamu bisa dapat pikiran kayak gitu luar biasa. Dapat dari mana ini? Kalau ini karena pembelajaran juga sih dan juga terinspirasi untuk membuka bisnis. Karena ya dari keluarga bisa, dari teman-teman juga bisa. Oke. Kan dari Koko aku ya melihat Koko kan sudah buka bisnis satu. Ya. Dan itu aku tak lihat kok banyak temannya ya. Tetapi di mata anak kecil kan juga ada yang kayak gini. Duit, dapat duit juga ya. Kan kalau pakai uang dapat mainan. Yeay. Kan ada juga kan pasti kayak gitu. Berarti waktu itu kalian makan siang pas pandemi ya? Iya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Bu Rizky. Mereka makan siang pakai siomay aja itu sebenarnya gimana dari segi gizinya? Kalau untuk dari segi gizinya masih kurang ya, karena kita itu biasanya kalau menu utama, menu lengkap itu baik pagi, siang maupun sore atau malam itu biasanya kita 25, 30 sama 25. Oke. Plus ditambah dengan kudapan yang jam 10 sama jam 4 atau jam 10 sama jam 4 sama jam 9. Biasanya jam 9 malam kita hanya susu atau apa, kalau kudapannya kalau makan siangnya hanya siomay saja biasanya masih kurang. Kalau saya makan siangnya siomay, saya makan malamnya tadi jam 9 nasi goreng, Bu. Oke. Itu nggak boleh ya? Nggak boleh, tetap menu seimbangnya masih kurang. Oke. Jadi kalau bisanya somai ini bolehlah dimakan untuk selingan untuk jam 9 atau jam 4 sore ya. Oke. Seperti itu. Nah, saya penasaran nih, ini siomay kalian nih. Iya. Masukkan kudapan ya? Iya. Dari segi kudapan kira-kira faktor gizi belum memenuhi belum nih? Gak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa. Oke. Ini supaya kita sama-sama tahu nih ya? Iya. Kita mau dari cicil langsung atau gimana nih? Untuk mengetahui atau kita perlu gimana? Nanti aja dulu. Oh, gitu. Stop dulu. Iya. Saya mau pingin tahu komposisinya dulu, cara pembuatannya atau bahan-bahan yang ada di somai. Untuk bahan-bahannya ya, saya akan pergi dulu ke daging-dagingnya semua. Oke. Kalau daging kita hanya pakai 2 daging aja, Oke. ayam dan udang. Nah, ketika pandemi belanjanya gimana dong? Kalau belanjanya pertamanya ini yang cerita pertamanya ini belinya di supermarket yang besar dulu sih. Oh, Kayak Oke. papaya itu beli di sana dulu. oke. Karena kan belum niat bisnis itu. Oh, ini masih waktu makan siang Nah, ya? waktu Oke. makan siang itu. Kan kita cari supermarket yang bersih juga. Iya, karena pandemi ya? Iya, Oke. terus setelah itu kan sekarang akhirnya kita udah ada supplier, yang kita cek semua nih awalnya.
yang benar-benar ayam udangnya itu bersih, cara pengolahannya benar, ada HACCP-nya, ISO-nya Dan juga itu udah. kita saling nanya-nanya terus Berarti apakah kan benar-benar kontrol dari Bener. bahan mentah ya. Iya. Luar biasa. Oke, lanjut. Oke. Dan ini kan kalau udang kan bisa diketahui lemaknya dikit kan. Oke, Dan juga karbohidratnya kan tidak terlalu banyak kan. Oke. Jadi untuk counter karbohidratnya kita menambahnya dengan daging ayam. Oke. Kalau nggak salah kan banyak kan? Boleh. Iya seperti itu. Setelah itu Terus proteinnya kan juga tinggi dari Oke, ayam dan juga ha. udangnya itu kan datanya sama tingginya. oke. Dan juga kalau nggak salah omega 3 ya. Iya, ada omega 3-nya. Iya. Terus ada bawang perinya juga, Iya, ada kita bawang tambahin peri. ada kecap, gula, garam Oh. pasti. Dan kecapnya ini kita memakai kecap raja rasa. Dimana bahannya semua itu natural, Oke. Oke, natural. full Semuanya- kacang kedelai, Iya. nggak ada MSG. Oke. Dan ini siomaynya juga untuk saya beritahu, ini no MSG. Semua produk kita di Tang Kitchen tidak pakai No MSG dan Sehat halal. berarti ya. Halal. Oke. Jadi family friendly and kids friendly. Oke. Kita mau menekankan di situ. Oke. Iya. Dan ini juga halal juga. Oke. Jadi hanya dua, protein hanya dua, ya dari udang sama ayam. Iya. Karbohidratnya bagaimana? Saya tanya terlebih dahulu. Dari kulitnya kan ada Iya, bentuknya. kulitnya Oke. juga. Kulitnya, kalau kita satu porsi mas, ya kalau kita makan dari produknya Tang Kitchen aja lah, 5, Iya. basically 5 itu masih kurang, karena berapa sih dagingnya, berapa sih ayam udangnya, kita kan harus menghitung seperti itu. Itu untuk satu orang ya. Untuk satu orang sekali kudapan ya. Oke, kalau 5 ini misal saya ambil misal adalah udangnya adalah 25 gram, dagingnya ada ayam ya, Iya, ayamnya ayam. adalah 50 gram, berarti sudah 75 gram untuk proteinnya, hanya untuk protein. Bagaimana dengan karbohidratnya? Oke. Karbohidratnya berasal dari kulitnya. Kulitnya. Berapa sih kulitnya, tepungnya? Katakanlah kita ambil 15 gram, itu masih kurang. Karena apa? Meskipun kita 5 di total berapa sih? Hanya 150 katakan. 150 kalori itu cukup untuk jajanan saja atau kudapan saja. Bagaimana untuk makan siangnya? Makan siangnya itu harus katakanlah 350 kalori. Itu wajib. Jadi untuk kita Itu untuk makan siang ya. ya untuk makan siang ya, hanya untuk makan siang. 5 katakanlah 150 100 sampai 150. Masih Itu kurang masih setengah ya? iya. Kurang setengah. Oke. Tapi kalau dari Tang Kitchen Kalau gitu sih. buat Tang Kitchen ada banyak. ada Sekarang ada banyak. banyak ya. Sekarang udah banyak. Enggak Kan- cuma siomay. Kalau siomay kan sekarang cuma side snack-nya. Pasti orang ada bawa teman-temannya. Teman-temannya itu ada banyak. Nah, ini untuk produk-produk Tang Kitchen kita ini kan ini hanya side snack kalau ini siomay. Oke. Kita itu juga ada heavy meal. Nah, oke, heavy meal. Heavy mealnya ini seperti mie ayam, bubur ayam, rice bowl, seperti itu. Berarti sudah bisa jadi Boleh. makan siang ya. Bisa banget. Dan untuk pandemi, Ya. untuk pandemi nih, Ya. menu makanan seperti itu sehat nggak? Maksudnya bisa meningkatkan imunitas nggak? Kalau untuk makanan seperti itu, katakanlah ada mie ayam. Ya. Mie ayam ini bagaimana sih komposisinya? Saya tanya komposisinya lagi nih. Oke. Sayurnya bagaimana? Karena kita di menu gizi seimbang atau piramida makanan, Iya. kita biasanya pakai isi piringku. Itu kan memang harus wajib ada sayur, ada karbohidrat, ada sayur, ada protein, ada buah. Ini harus melengkapi. Jadi kalau produknya Tang Kitchen katakanlah ada mie. Mie ini bagaimana? Karbonya kan sudah dari mie. Terus habis itu sayurnya dari mana? Ada ayam, ada jamur, terus ada juga sawinya. Nah, sawinya berapa sih? Karena kita biasanya kalau untuk sayuran itu biasanya agak lebih banyak untuk di masa pandemi seperti ini. Harus banyak Ya, jadi sayur sama buah harus seimbang lah Kalau dibandingkan sayur dari- biasanya sepertiganya dari ininya. dari mie-nya. Oke, setelah itu ada ayamnya, ada kecapnya, ada. Sebenarnya sudah memenuhi, cuman kita harus lihat kandungan gizinya juga terlebih dahulu. Kalau memang itu dirasa dia kurang dari mie ayamnya Tang Kitchen ini kurang, Iya. berarti kita harus supply dari ada jus nggak di sana? Wah. Belum, masih Belum, konsep belum. akan ada. Masnya makanan Masih aja. di konsep. Kita Tetapi untuk minuman yang buatan kita sendiri itu kita ada teh kundur, winter melon tea, teh kundur, atau teh labu. Oh, labu. Oke. Iya, Sama sama susu sari kedelai. gele. Dari kedelai, oke. Biasanya kalau sudah mengkonsumsi makanan yang seperti itu tadi, kita hantam dengan jus. Oh, harus pakai jus ya. Jadi
untuk kebutuhannya harus seimbang ya, setidaknya. Oh iya. Iya. Kalau gini ada menu jus nih berarti. Iya, kita Jadi- harus tahu konsepkan jus. Oke. Nah, itu terkait No gula ya. Oke. No gula, No no. gula memang. No gula, no susu. Tapi orang biasanya bisa request, kita kasih Oke. skinnya. Orang kan biasanya opsional. Iya. Orang kan iya. suka lebih gitu. Iya, Kalau biasanya nggak kan ada, orang-orang lebih memilih Orang yang enak. enak. nah kita dikasih sebelahnya. Mau tambahin Boleh. boleh, nggak boleh. Boleh. Nah, terkait sayur nih boleh. Iya. Dari tangki kan sepertiga. Sebenarnya idealnya untuk supaya kita imun tetap bagus. Itu sayur itu berapa banyak sih? Sebenarnya sayurnya kalau dari karbohidratnya sendiri adalah 50 sampai 60, kita pakai protein baik protein hewani, protein nabati. Itu biasanya kita pakai 15 sampai 20% dari total kebutuhan kita. Jadi kalau total kebutuhannya misalnya Mas 1.500 atau 1.800, 25%-nya berapa sih? Sekitar 29,5 gram ya, sekitar segitu. Itu adalah kebutuhan kita sehari. Kalau setengah dari produknya Tang Kitchen tadi itu sebenarnya sudah memenuhi sih, cuman tergantung dari apa yang kita makan sih selama ini. Kalau produknya seperti ini semua no MSG atau MSG, otomatis daya tahan tubuh kita bagaimana? Sebenarnya kayak MSG itu ada pengaruhnya dengan imun atau enggak ada sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada. Oh, sebenarnya tidak ada. Nggak ada. Oke. Jadi MSG itu kan rasa yang kita buat ya, maksudnya rasa yang dibuat agar makanan itu enak, agar makanan itu sehat atau bagaimana, itu sebenarnya itu yang Itu termasuk dari ketika mengolahnya juga. iya, cara pengolahannya. Jadi kalau overcooking berarti vitamin dan mineral yang ada di dalam kandungan bahan makanan itu hilang. Nah, pengolahan digantikan seperti apa dong? Kalau pengolahan bahan masakannya itu Oh, kalau pengolahan bahannya itu kita semuanya fresh. fresh semua Ya. ya? Fresh. Oke. Kita selalu jaga rantai dinginnya semua. Oh, Oh, iya. Paling penting soalnya di situ. Iya. Kalau rantai dinginnya putus, takutnya nanti ada bakteri masuk. Bakteri Iya. Bahaya juga. oh. Sayur juga selalu jaga semua kebersihannya. Nah, ini kan pandemi ini kan biasanya kan cara masak harus khusus. Ada yang Iya. kedua nggak dari Tang Kitchen? Apa? Untuk memasak ketika pandemi ini. Memasak ketika Memasak. pandemi. Iya. Kan ada harusnya pasti ada apa protokol yang ditambahkan atau tidak? Oh, untuk memasak ya, semua pemasak di Tang Kitchen itu semuanya pakai masker. Terus Oke. Masker, cuci memakai- tangan sering. Iya, cuci tangan juga Hairnet sering. pasti. Ya, hairnet pasti hairnet. selalu Oke. kita. Itu mempentingkan kesehatan dulu. Ah, Jadi untuk Kebersihan. keamanan dan kebersihan kita prioritaskan itu dulu. pernah nggak sih ada karyawan yang nakal gitu nggak mau patuh protokol gitu? Pasti ada. Pasti ada. Tapi yang Tapi kita arahkan lagi. Kita selalu bimbing kita lagi. bimbing. Kalau pelanggan gimana? Kalau pelanggan semuanya patuh. Luar biasa serius. Patuh. Karena kita arahkan terus. Ingat, peringatkan terus kan. Kita peringatkan Mau masuk terus. jangan lupa Kak pakai masker. Jangan gitu. lupa pakai masker, face shield-nya Kak. Biasanya kan ada aja gitu orang yang orang masuk nggak mau cuci tangan dulu, nggak mau apa dulu. Nggak ada ya kakinya ya? Nah, ada. Orang alhamdulillah masih mau nurut semua. Oke oke oke. Ya kita selalu peringatkan terus kan. Supaya mereka ya mematuhi lah. Nah ini berbisnis kalian ketika pandemi lagi tinggi. Iya. Itu tantangannya pasti luar biasa berat ya. Tantangannya pasti luar biasa. Iya, Iya. tantangannya masih berat. Luar Apa biasa. yang tantangan paling besar kalian? Ya tantangan kita ya pertamanya dine-in menurun itu kan. Ya itu kan orang-orang paranoid ya pastinya ya. Terus ya ada Orang nggak mau dikirim pakai Gojek. Hah? Orang nggak mau ngirim pakai Gojek. jadi Ya, mau kayak dikirim ojek sendiri. Nggak mau. Mau dikirim sendiri. Atau mungkin ngambil sendiri. Oh. Ada New beberapa normalnya yang- gitu. Itu ketika awal normal itu. Ya mas sama aja, sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih iya. ada. Terus Kadang kadang gimana dong kalian? Berarti kalian harus ada keluar pos ada. Ada, Kita ada. jasa kurir lainnya lagi, yang sudah benar-benar mematuhi juga ada. Jadi kan sudah benar-benar memastikan Sudah. barang itu dimasak sudah sesuai protokol kesehatan. Iya. Pengirimannya pun juga sama. Pengirimannya pun sesuai protokol kesehatan. Iya. Luar biasa. Terus ada juga iya. pesannya drive-in, langsung dari mobil. Bisa makan di mobil, kita juga sediakan. Iya banyak sih kalau fenomena Iya kan, pandemi itu kan kalau ada gitu. beberapa kan yang langsung makan di mobil kan, nggak mau turun dari mobilnya, langsung makan di mobil, nggak turun ke restoran. Saya sebenarnya penasaran ketika pandemi ini kiat-kiat bisnis kan harus lebih cerdas. Iya. Dan marketing kalian itu juga harus lebih oke. Iya. Dan juga saya juga ingin ngobrol sedikit soal fasilitas soal makanan selama pandemi. Wow. Tapi nanti dulu kita lanjutkan. Soal dilanjutin dengan mana-mana tetap di Demi Masyarakat Spesial Satgas COVID-19.
harus mengikuti saran dari pemerintahan, yaitu mengikuti protokol kesehatan, selalu memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak antar pembeli. Dan harapan di masa pandemi ini selalu jaga stamina. Cuci tangan, benar Pak De? Cuci tangan. Ya begitu datang ya saya suruh cuci tangan dulu demi kesehatan dirinya dan biar enggak gampang menular COVID-19 ini. Pemakaian masker itu untuk pelindung dan untuk menjaga kesehatan dirinya. Oke, sobat Beta Gading, kembali lagi di Dunia Masyarakat Spesial Satgas COVID-19. Sebelum kita lanjut, saya tidak bosan mengingatkan jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Kita lanjut ke pembicara dulu. Oke, siap. Kalian kan tadi kan berbisnis ketika pandemi lagi tinggi-tinggi. Iya. Salah satu kendalanya adalah orang kadang nggak mau pakai ojek online. Iya. Ada lagi nggak kendala yang lain? Oh ada, pembayaran nggak mau pakai cash. Nah, itu kan karena mereka takut ya, kan kita kan bayar. Iya. Otomatis kalian harus jadi cashless. Iya. Iya. Oke. Tapi terkait kayak dari regulasinya, Regulasi. ada nggak sih pernah dapat kesulitan dari regulasi? Kayaknya regulasi pertama ini susah deh. Ada deh. Memang awalnya menerapkannya memang susah. Kenapa ya? Kenapa gitu? Karena Soalnya kan harus beradaptasi kan. Oke. Kan ini kan bagi kita semua, bagi masyarakat semua kan ini baru semua kan. Iya. Kayak Tapi- new normal ini. Tapi sekali lagi semua peraturan pemerintah itu memang kita harus ikuti. Soalnya akhirnya bisa hasilnya bagus juga sama kita. Iya. Kan kita harus mencegah dulu karena bagus. Iya sih ya. Lebih baik kita memang harus mencegah dulu, preventif dulu. Iya. Iya. Butuh berapa lama sampai akhirnya seluruh pelanggan kalian itu mau patuh protokol kesehatan? Sebulan ya? Enggak sampai, enggak sampai. Nggak sampai? Enggak sampai. 2 minggu. Iya 2 mingguan. 2 minggu. Dua Dua minggu minggu, dua lah, minggu. akhirnya semua patuh gitu ya. Sama karyawan-karyawan Iya, juga. semua. Iya. Loh kalau karyawan harus dari awal kita Oh, dari awal dikasih Iya, tahu. iya dari awal. kasih tahu duluan. Kita udah kasih tahu. Soalnya kalau di tengah-tengah dia sering copot-copot, ya sama aja kan. Hmm. Ya, kita Biasanya kasih masih tahu. bagus juga ketika pandemi kan dari membuka bisnis ya. Sekarang udah berapa orang? 2. Dua. Dan malah berkembang ya. Iya. Apa karena bisnis kuliner? Kalau menurut kalian seperti apa? Apa karena kalian bergerak di kuliner jadi tidak terguncang atau bagaimana? Kuliner awal-awalnya pasti terguncang. Mhm. Cuman karena kan sekali lagi kan kembali supply demand-nya orang pada pengen makannya nggak cuma itu aja. Ya. Pasti ada yang lain kan. Oke. Bahan-bahan nggak ada harga kenaikan harga ya selama ini? Nggak ada. Enggak ada, Nggak enggak ada. Masih normal. Masih Masih normal. Biasanya nanti ini akhir tahun ini udah mulai. Udah mulai. Udah mulai. Oke. Nah, akhir tahun ini pemerintah kan membatasi jam malam sampai pukul 8. Iya. Kalian bagaimana? Nggak apa, soalnya kan kita ikutin. bisa tutupnya jam 9 Nah. kan. Oh, Iya, kita jadi tutupnya- tutupnya mau jam Iya, iya. Kan kita kan mematuhi semua kan. Kan kita harus mematuhi semua Kan yang pemerintah mengasih tahu kita. Buka kan bebas jam berapa. Semuanya di atas jam 4 di atas kan. Iya. Ya itu kita buka jam 7. Kalau Kan Kang dapat- Ijen itu bukanya jam 7 sampai jam 9. Kalau kan nanti kan tahun baru kan sampai jam 8. Ya, sampai jam 8 Ya sampai aja. jam 8. Oke. Ya, Saya jadi kira kita- karena jam 10 baru tutup gitu enggak? Enggak. Enggak.
Oke. Kalau jam 8 jam 9 jam 8 sampai jam 9 itu enggak apa kok. Kalau Kan jam- selisih 1 jam masih nggak apa-apa lah. Kan udah biasa kita adaptasinya kan gitu. Iya. Nah, Wilson sama Jason ini kan mau soal kuliner. Iya. Saya mau tanya, tahu nggak mitos-mitos soal kuliner terkait COVID? Ini kan banyak tuh kan. Ada yang kalau makan ini bisa sembuh, kalian tahu nggak? Sebutin 3 aja deh. Mitos. Iya, mitos-mitos soal kuliner, soal COVID ini. Mitos kuliner Apa ya? apa ya? Misalkan nih kalau makan jahe imun tinggi gitu, ada nggak yang lain? Oh iya, minum jamu yang aku tahu. Jamu. Oke, Jamu. satu. Nah, aku nggak pernah tahu sih. Jamu itu. Terus apa ya. lagi? Yang aku tahu itu minum apa namanya yang pas sering pakai minyak kayu putih itu juga. Iya. Minyak kayu putih katanya Minyak menyembuhkan. kayu minum, kan Enggak, kuliner yang Ya makanya aku cuma tahu itu Apalagi yang ya? luar kuliner aja sih kalau mitos-mitos kayak gitu. Kayu dari kuliner apa lagi? Apa ya? Oh ya biasanya di ruangan yang aku tahu. Apa? Yang kalau di ruangan ada diffuser itu katanya berpengaruh. Nah, Kulit. bukan Loh, kan masuk di kuliner. Kalau di restoran kan orang sering pasang juga soalnya. Oh iya. Tapi kalau soal makanannya apa? Kayak jamu tadi tuh, bagus tuh kayak jamu tuh. Apa ya? Terus. Nggak ada ya, Cak. Ada sih, aku tahu cuma jamu itu aja soalnya. Oke, kalau jamu Rizky, ada kaitannya nggak sih jamu itu? Misal kita pakai jahe yang sudah disebutkan tadi, pastikan di dalam produk kalau kita masak aja lah, kita biasanya pakai jahe dan sebagainya lah, rempah yang ada di. Sebenarnya untuk meningkatkan imun ada, karena jahe itu salah satunya mengandung vitamin C. Salah satunya, iya ada hanya 5, meskipun hanya 5 gram, hanya sedikit sekali vitamin C-nya, tapi itu kan akan membangun imun kita, memperkuat imun kita. Oke, jadi jahe boleh sejenis rimpang-rimpangan itu sebenarnya memang mengandung imun kita. Di dalamnya salah satunya memang vitamin C yang ada di dalam rempah Berarti tersebut. bukan hanya mitos ketika kita minum Jamu. itu bisa membuat sehat Ya. ketika kondisi tubuh. Oke. Tapi tergantung ada gulanya enggak. Kita lagi-lagi ke gulanya. Bagaimana dengan gulanya? Karena di dalam di era pandemi ini kita harus batasi gula sebenarnya. Iya, karena apa? Biasanya kalau kita mengkonsumsi gula, sistem imun kita yang agak turun. Jadi justru malah kita harus mengurangi. Iya, jadi sedikit aja. Jadi di dalam piramida makanan itu kita konsumsi gula hanya 4 sendok makan. Itu dalam berapa? Dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Belum lagi kalau kita mengkonsumsi boba dan lain sebagainya. Berapa kalori sih? Berapa gula yang ada? Itu yang harus kita. Jadi 1 hari itu paling kita cuma boleh 4 sendok makan. Saya jadi merasa bersalah pada masyarakat. Apalagi awal-awal pandemi kita minum boba semua ya. Iya. Ada boba ada Iya kan? kopi kan? Iya kan masih ngetren semua ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi akan memang menurunkan ya. Jadi gula, garam itu memang harus kita batasi. Kalau garam 2 sendok teh kita itu harus sudah selesai. Apa aja Bu yang harus kita batasi ketika? Jadi kalau untuk pandemi ini biasanya kalau gula sama garam plus lemaknya yang harus kita batasin. Oke. Baik dari margarin, baik dari minyak, baik gorengan dan lain sebagainya. Untung nggak ada gorengan ya di sini. Sama dia udah lihat-lihatan nih. Kita ada kayaknya. Aduh, udah gitu. Jadi memang lemak, gula, garam harus kita Iya, batasi. harus kita Untuk batasi. yang enak-enak ya. Bu? Iya, semuanya justru yang enak-enak itu yang akan menurunkan imun kita. Jadi memang kita harus Oke. Lalu yang harus kita perbanyak apa tuh? Kalau yang kita kurangin kan yang enak-enak. Ini saya udah feeling yang harus kita perbanyak yang enak-enak. enggak enak semua kok. Sayur sama buah kan enak masih. Karena apa, di dalam sayur sama buah ini kan mengandung vitamin dan mineral yang baik buat tubuh kita, baik terutama kita biasanya kita mengandung vitamin C sama vitamin E. Itu yang harus memang kita, daya tahan tubuh kita memang harus kita jaga mulai sekarang, apalagi sekarang plus musim hujan. Imun kita semakin menurun. Bagaimana sih? Boleh nggak sih suplemen dan lain sebagainya? Kalau memang diperlukan silakan diminum. Tapi kalau belum perlu, silakan bikin jus aja lah dari buah sama sayur ini, seperti itu. Jenis buah dan sayur apa yang paling pas? Yang paling apa ya? Kandungannya itu paling lengkap gitu. Jenis buah apa yang semua buah bagus. Oke. Oke. Tergantung ada nggak sih nanti biasanya kalau kita bilang kita sehat, oke kita sehat. Oke, kita bisa mengkonsumsi pisang, bisa konsumsi pepaya, jeruk, apel, pir dan lain sebagainya. Itu boleh. Boleh. Bagus sekali itu. Jadi
kita kan sudah sering mengkonsumsi buah, apapun jenis buahnya, ya, baik alpukat, baik durian, itu juga bagus sebenarnya. Cuman meskipun kata orang jangan terlalu banyak. iya, jadi sewajarnya saja kita konsumsi, baik misal kita konsumsi ada durian banyak nih di pojokan gitu, enak loh, kita cukup mengkonsumsi dua buah aja. Dua buah, oke. Bukan 2 buah yang besar ya. Oh, Enggak. Saya mikir 2 buah itu kan udah banyak gitu. Bukan ya ternyata ya? 2 buah yang kecil aja, yang satu isi, ya itu cukup sudah. Oke ya. Apalagi kalau kita konsumsinya adalah pepaya. Pepaya paling bagus, pisang juga paling bagus. Kita konsumsinya bikinlah snack atau kudapan selain dimsum dan lain sebagainya, bisa konsumsi itu. Oke. Kalau sayur yang paling pas apa nih? Sayur yang paling pas, semua sayur bagus. Baik yang berwarna hijau, baik yang berwarna putih, baik yang berwarna orange, baik yang berwarna ungu, itu semua baik. Jadi apapun, kecuali kalau punya asam urat sedikit. Itu nggak boleh ya? Nah, kalau yang punya asam urat sedikit, bayam harus dikurangin. Bayam harus dikurangin. Ya. Nah, terkait menu sayur nih, kan itu menu sayurnya seberapa banyak nih? Kan pandemi kalau kata Bu Lutfi sayurnya harus lebih banyak daripada lemak-lemak tadi yang kita sebut tadi Bu. Iya. Gitu kan? Nah, itu kalau sayurnya gimana tuh menu di tangan? Kalau sayur-sayurnya ini kita campur. Selalu campur Kita dalamnya. selalu campur dalamnya. Kita mesti banyaknya di sawi. Oh, Iya, sayur sawit. hijau. Soalnya kan Iya, kalau hutan di hijau. bubur ada, Iya. di mie pun juga ada, di nasi juga ada. Rice bowl ya? Iya, rice bowl. Rice bowl malah ada potongan wortelnya. Iya, rice bowl itu salah satu dua Kayak- sih. Tang chicken sama 3S. Itu penuh 3S sayuran apa ya? 3S itu Sweet sour spicy. Ah, sweet Sweet sauce. sauce. Oke. Jadi dalamnya ada nanasnya Jadi, juga. Iya. Oke. Ini ada wortelnya, ada timunnya, ada nanasnya. Itu bervariasi. Bawang bombay juga ada. Ah, udah lengkap tuh. berarti. Udah lengkap Iya, itu. betul. Ada nanas dan lain Nah, sebagainya. tapi kalau sayur itu, kalau sawi itu sebenarnya kandungan gizinya seperti apa? Kalau sawi itu yang paling mudah kita cari, berarti Iya. kalau rumah aja bisa tumbuh gitu kan? Iya. Sawi itu sebenarnya kandungan gizinya seperti Kandungan gizinya kalau di dalam sayur tuh biasanya vitamin dan mineral memang tinggi, ya otomatis terutama seratnya di dalam sawi memang seratnya yang agak tinggi. Makanya kenapa sih kalau kita sembelit dan lain sebagainya nggak boleh mengkonsumsi yang seratnya agak tinggi sekali Karena tambah sembelit karena ya? akan tambah sembelit. Jadi seperti itu. Jadi kandungannya cukup banyak sih, baik vitamin mulai vitamin A sampai vitamin C. Cuman memang kalau di dalam sawi itu beta karotin, sayur hijaunya yang memang kita untuk imun kita juga seperti itu. Kalau minuman dari tangan kita nih, unggulannya apa? Teh kundur dan Sari deli. sari deli itu. Teh kundur itu teh labu. Teh labu, aku ngomong teh labu aja. Dari mana sih teh labu? Teh labu itu? Kalau ini tuh Kalau biasanya orang di Iya. China, kalau di Cina itu biasanya kalau makan dimsum itu biasanya minumnya teh ya teh irisan labu apa teh itu Teh. atau juga Kan- teh kan labu juga biasanya macam-macam. kalau ya biasanya kalau misalnya ke tempat kayak misal ya ke tempat dimsum ya, misal di tempat mana gitu, itu kan masih ditanyakan mau jasmine, mau irisan, mau apa. Atau bener malam bisa Nah, juga. biasanya juga ada teh labu. Oke. Sekali berarti kalian ini ya. Iya, kita juga menambahkan kultur Cina. Ah, karena basically makanan kalian kultur Cina juga ya. Iya. Chinese food. Chinese food juga kan. Oke. Nah, Teh kalau labu. itu seperti apa? Bu? Teh labu. Khasiatnya Labu dari segi labu yang dipakai labu kuning. Iya. Iya, betul. iya. Iya, labu kuning. Baik, Mas. Kita dalam labu itu mengandung vitamin A ya. Beta karotinnya cukup tinggi. Jadi nggak ada penambahan gula kan? Lagi-lagi Kita gula opsional. lagi. Oh, gula selalu opsional. Iya, Oke. opsional. Support sekali. Oke, ya. Jadi boleh diteruskan. Jadi kalau memang labu memang jangan terlalu panas karena vitamin A ya. Jadi terlalu panas. Oh, gitu, oke. jadi pemasakannya dan lain sebagainya. Tapi lebih enak kan memang dimakan biasa ya kalau labu. Kalau orang awam labu karena mungkin manis juga sudah di dalam labu juga manis. Iya. Jadi gulanya memang harus opsional, benar juga. Manisnya juga ada hasilnya dari Iya, labu. makanya Itu. khasnya kan labu itu kan sudah manis Udah gitu. natural manisnya. Iya. Jadi nggak usah kasih gula lagi ya. Tergantung orang pengen sendiri apa enggak. Sekali lagi Iya. di situ. Jadi memang kuncinya di pandemi ini supaya saya memang minum gula. Iya. sebetulnya. Mengurangi gula. Mengurangi. 4 sendok setiap hari. Ya. Saya dari tadi udah dengan semangatnya 4 sendok ya.
4 sendok itu 4 sendok teh ya, bukan 4 sendok makan ya? 4 sendok makan. Kalau gula itu adalah 4 sendok makan. Batasannya. Kan belum Ya Mas, nggak apa lah. belum aman. Karena apa? Di dalam masakan pasti kita sudah nyampur gula, garam dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita mengkonsumsi seperti ini. Nah, masakan kalian gimana tuh masakan kalian soal gulanya itu? Yang ini pasti ada. Yang ini pasti ada. Pasti ada. Nah, Ini pasti ada. Yang mie dan lain-lain nggak ada. Hmm. Kalau bubur kan memang bikin polosan. oh polosan ya Mas? Polosan. Wow. Polosan semua itu. Iya, yang menarik sih. Ada lagi yang kita soal kuliner nih? Oh ada. Orang biasanya makan bawang merah itu loh. Makan Makan bawang Oh merah. iya, bawang merah. Bawang merah. Nah, ada banyak yang ngomong kalau makan bawang merah apa? Bisa membunuh. Iya, bisa membunuh. Bawang merah apa bawang putih nih? Bawang merah bisa Merah. Jadi kalau di bawang merah, bawang putih itu memang ada kandungan apa namanya pembunuh kumannya, ya. Tapi seberapa banyak sih sebenarnya itu hanya memang bagaimana cara kita untuk berapa sewajarnya lah. Kalau kita kan biasanya sudah di dalam sayuran sudah mengandung bawang merah, bawang putih, sudah cukup itu aja, nggak harus kita langsung makan semuanya, nggak harus dalam keadaan mentah, nggak juga. Jadi mending enggak, jangan daripada nanti kasihan kan. Di lambungnya, di pencernaannya kan kasihan juga. Gitu loh. Jadi kalau kita tidak terbiasa dan sekarang mulai mengkonsumsi itu kan berarti kan ada barang yang masuk di dalam tubuh kita atau di dalam lambung kita. Jadi nanti asam lambungnya juga akan meningkat. Jadi memang bawang merah itu bisa bisa ya? Membunuh kumannya, bakterinya. Tapi jangan banyak. Iya. Jangan satu siung makan semua. Iya. Karena di dalam sayur dan di dalam sayur kita kan sudah ada pasti. Oke. Itu sudah sekali. Oke. Sudah terpenuhi. Habis ini kita mau jawab pertanyaan dari sobat-sobat Beda Jatim. Atau mungkin teman kamu ada yang mau nanya? Kan friend kamu banyak juga tuh. Enggak terlalu. Nggak mungkin lah. Sobat-sobat Beda Jatim yang mau nanya silakan langsung tanya. Tapi nanti akan kita jawab. Jangan kemana-mana. Tetap di masyarakat spesial Satgas COVID-19. Kalau mau jalan-jalan, mau naik sepeda harus pakai masker. Nah, disuruh pakai masker. Biar apa? Biar apa? Tangannya bersih, terus nggak kena corona. Jadi kalau keluar harus pakai masker, harus jaga jarak, harus cuci tangan. Ingat pesannya Untuk masyarakat Mojokerto sekali lagi jangan terlena. COVID itu masih ada dan memang ada. Sehingga tetap melakukan 3M, ya, pakai masker, mencuci tangan, kemudian menghindari kerumunan, sehingga harapan kita Mojokerto ini akan menjadi hijau kembali. Masyarakat juga jangan terlena. Daerah-daerah yang lain sudah banyak yang mulai jadi merah, DKI juga gitu ya, Jawa Barat. Makanya tetap protokol kesehatan, melakukan 3M itu tetap harus
Nah, itu Pak. Pak, untuk disiplin masyarakat sendiri Pak, masalah protokol kesehatan seperti apa Pak sejauh ini Pak? Apa pengenalan peningkatan atau gimana Pak? Kalau ngomong disiplin masyarakat, kami dari gugus tugas itu sudah terus menerus melakukan operasi. Satpol PP hampir tiap hari itu ada laporan dia ada operasi justisi di mana dan sebagainya. Itu harapannya agar masyarakat juga selalu ingat terkait disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Yang perlu diwaspadai sebetulnya bukan masyarakat kita. Hari Sabtu Minggu ini daerah Mojokerto ini kan juga merupakan daerah tujuan wisata juga. Itu yang perlu antisipasi saya kira. Kalau masyarakat insya Allah sudah makin sadar terhadap prokes dan Satgas COVID juga tak intinya untuk terus mengingatkan dengan cara operasi tadi. Untuk masyarakat Kan ada rapid test dan lain-lain. Ini juga Fania buatin semua teman-teman Fania masker yang ada inisial. Jadi inisialnya satu-satu. Iya, di depan nanti dikasih. Tamu di bawah 80 orang dan kapasitas gedungnya ini biasanya 250 orang. Jadi nggak event sampai setengah. Kalian tinggal pencet dan bisa melihat live streaming. Sebenarnya sih ini kan buat single launching ya. Pertama kan emang nggak mau pesta gitu, tapi gara-gara single launching ya udah. Jadi ya Fania mau pokoknya nanti sukses aja performance-nya semua dan singlenya Fania juga bisa sukses. Tapi semuanya juga aman dan enjoy. Oke, sobat terjadi kembali lagi di rumah sangat spesial Satgas COVID-19. Tak tidak bosan mengingatkan yang nomor 3, pakai masker, menjaga jarak dan tetap pakai sabun. Kita lanjut ada pertanyaan yang beres dulu. Tips diet ketika pandemi. Tips diet ketika pandemi, oke. Karena banyak nih sobat berjaga saya juga nih ketika pandemi kita kan mereka kan berapa? Nggak ngapa-ngapain. Orang lain paling cuma sepeda statis. Oke. Makannya gila-gilaan karena kan jam 7 makan, jam 2 makan, jam 2 makan, jam 3 makan. Gimana dong tips diet yang tepat ini? Oke. Jadi kalau untuk tips diet kita berbagi ilmu sedikit saja. Jadi kalau emang awal saya tadi bilang makan itu tetap wajib 3 kali makan, 2 kali kudapan itu wajib. Nggak boleh dikurangin. Kalau memang mau diet bisa dikurangin itu dari sumber karbohidratnya. Jangan nggak makan. Saya mau diet, saya nggak makan, enggak, itu salah. Jadi kurangin sedikit porsinya, tambahin sayurannya sama buahnya. Boleh tambahin protein boleh, tapi harus hati-hati. Karbohidratnya seberapa? Biasanya kita sampai 2 entong nasi nih. Misal kurangin jadi satu. Oke. Jadi satu entong nasi. Jadi misal kita makannya 3 kali makan ini, terutama yang dimakan siang, ini wajib. Kita tetap wajib harus makan. Jadi jangan tidak makan atau hanya mengkonsumsi somai 10. Boleh sih, boleh. Konsumsi somai 10, tapi imbangi dengan sayurnya yang agak sedikit banyak. Jadi jangan lupa olahraga juga gitu. Jadi makanan seimbang, rutin olahraga, banyak minum konsumsi air putih itu yang pasti. Kalau kita bicara ini kurangin sumber karbohidrat. Kan ada tuh yang tipikal diet nggak makan nasi. Ada kan ya? Oke. Bener-bener stop makan nasi. Oke. Kalau dia tidak mengkonsumsi nasi tapi dia mengkonsumsi
kentang, Oh, singkong. nggak boleh diganti. Nasinya benar-benar ada makan lauk aja gitu. Jadi kalau dia memang pure tidak mengkonsumsi karbohidrat, sebenarnya itu salah juga. Ya, jadi kecuali kalau dia vegetarian. Oh, beda cerita ya. Beda cerita lagi, nanti lebih dalam lagi ya. Jadi kalau memang mau pure dia tidak mengkonsumsi nasi, tapi kalau dia pergi keluar dia mengkonsumsi kentang goreng, itu sama aja. Sama aja nggak diet, sama aja dia mengkonsumsi karbohidrat lagi kan, gitu seperti itu. Jadi Oke. Jadi memang diet ini nggak boleh serta-merta. Oke, makan cuma 2 kali sehari. Iya. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus, iya, porsinya, porsi sama aktivitasnya, olahraga itu yang pasti. Jadi kita menurunkan lemaknya dari situ. Oke. Nah, ini pertanyaannya. Ya. Di Tangkicen ada nggak makanan beku? Kalian jual frozen food nggak sih? Dulu, tapi Sampai sekarang masih ada sih. Masih Iya, ada. sekarang ada. Apa aja makanan frozen food ada? Yang dimsum kita. Iya, dimsum ada. Kalau heavy food belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Mana sih frozen food ada? Frozen food kita jarang ditanyai sih. Jarang ditanyakan. kali. Belum. Soalnya kita sambil jalan ini kita sambil mengurus izin BPOM-nya juga. Kita ini Soalnya kan paling penting izin BPOM juga. Iya. Halal juga lagi on proses. Oke. MUI. Itu soalnya paling penting kan. Iya. Kalau pengen jual frozen bisa jual di mana-mana harus ada ya harus BPOM-nya. ada izin BPOM-nya itu. Dan kita kan sambil urus sambil jalan. Regulasinya kan sudah laku ini. Iya. Nah, terkait frozen food nih Bu. Sehat nggak sih itu Bu? Sebenarnya sehat, tetap sehat karena di situ kan kita bekukan itu kan bukan berarti untuk menghilangkan vitaminnya, tetap ada vitaminnya, cuman bagaimana cara pengemasannya, makanya harus ada izin BPOM dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi memang frozen food itu dibilang, kan ada tuh yang bilang frozen food tuh sama kayak fast food, nggak sehat gitu. Sebenarnya sama-sama, hampir sama enggaknya ya. Jadi memang kita harus hati-hati untuk penanganan sayurnya. Di dalam dimsum itu kan harus ada sayurnya. Jadi sampai berapa lama dia kuat untuk seperti itu. Idealnya berapa lama sih frozen food itu? Kalau frozen food idealnya kalau di masyarakat 1-2 bulan ya. 1-2 bulan. Iya, karena kita tidak tahu cara bukan kalau di Tangkicen tahu cara pemasakannya, tapi customer kan mesti bertanya-tanya, ini bagaimana cara pemasakannya, apakah memang benar-benar sudah di press atau di sterilkan atau dibagaimanakan, itu memang harus seperti itu. Idealnya frozen food Ya. itu hanya bertahan 1-2 bulan. Kalian gimana tuh kalau proses sayurnya di frozen? Sama pasti Iya, cara sama. prosesnya. Cuman kita cara pembekuannya beda. Oke. Kita langsung blast freezer. Oh, blast Iya, freezer. karena Oke. Minus 40. Itu langsung paling aman. Soalnya Oke, cara iya. satu-satunya cara frozen yang cepat di blast freezer. Iya. Berapa lama tuh awalnya 6 bulan. frozen food kalian? Yang aku pernah coba, yang belum sama ini kan nggak pernah jual langsung kan. Iya. Coba dulu. 2 Aku paling lama yang blast freezer tuh 2 bulan masih aman. 2 bulan 2 bulan masih aman. Soalnya saya pernah tuh pengalaman pribadi sih, jadi di cerita ada kayak saya pernah beli frozen, lupa. Kalau nggak salah setahun sih, masih enak sih. Iya, makanya Soalnya kan kita nggak ada pengawetnya kan. Iya, Itu makanya kita kalau nggak ada pakai pengawetnya blast itu freezer yang langsung. Memang harus jadi hati-hati. kuncinya di situ ya. Oke. Nah kalau perbedaannya pertanyaan selanjutnya nih Bu, perbedaan makanan sehat sama enggak itu apa? Kalau menurut saya, nggak tahu nanti kalau menurut kalian gimana. Iya. Makanan sehat itu makanannya aja enak. Kalau menurut kalian gimana Bu? Sama sih yang Saya ya sama sih. nggak sama ya. yang nggak enak berarti nggak Yang sehat. nggak enak misalkan, itu nggak sih Bu kayak gitu. Sebenarnya itu salah. Jadi makanan sehat itu adalah makanan yang memang benar-benar mengandung gizi seimbang tadi. Jadi kalau dikatakan dimsum itu makanan nggak sehat, siapa bilang? Karena dia tetap mengandung sayuran kan di dalamnya. Jadi seperti itu. Jadi makanan yang tidak sehat, apakah makanan yang enak-enak? Nggak juga. Makanan yang enak, katakanlah salad, katakanlah seperti itu. Itu makanan enak kan? Nggak enak Bu kalau Oh nggak enak, oke. Oh nggak enak, oke. Karena kan ada beberapa orang bilang enak tuh nih ya. Jadi otomatis kita harus tetap jaga protokol kesehatannya. Bagaimana cara ini? Jadi di dalam salad tuh mengandung buah yang sangat banyak atau sayur yang sangat banyak. Tambahannya pasti dia ada lemaknya kan di situ dari mayonesnya. Nah, berarti kalau begitu kriteria makanan sehat itu harus seperti apa kalau begitu? Kalau makanan sehat tetap harus karbohidratnya, gizi seimbangnya, ada proteinnya, baik dari protein nabati maupun protein hewani. Yang ketiga adalah ada
karbohidrat, protein, ada lemaknya. Oke. Seperti itu, vitamin dan mineral pasti harus ada. Itu 4 sehat 5 Lemak. sempurna bukan? Sekarang bukan, sekarang gizi seimbang. Oh, 4 sehat 5 sempurna sudah audit. Ya. Zaman saya aja udah sama. Ya. Saya masih buat sekarang gini. Sekarang gizi makanan saya seimbang. bukan lagi hanya 4 sehat 5 sempurna, tapi harus gizi seimbang. Ya, karena di dalam gizi seimbang itu ada aktivitasnya juga. Jadi kayak tumpeng gizi lah. Istilahnya ada tumpeng gizi. Di bawah sendiri itu adalah aktivitas kita. Bukan hanya makanannya saja tapi juga Bukan. Jadi kita sudah harus mengontrol garam sama gula sama lemaknya. Kita harus mengkonsumsi air mineral yang cukup banyak, air putih yang cukup banyak. Itu memang harus 8 gelas sehari. 18 gelas. 8 gelas sehari. Itu air putih. Air putih. Benar air putih. bukan Benar. air minyak No. sekali. Air putih. Ya. Ini kan gimana caranya kita tuh sehat tapi tetap air. Boleh. Jadi memang kriterianya harus gizi seimbang. Gizi seimbang. Tidak cukup hanya dengan makanan tapi aktivitasnya. Iya, Yang aktivitas. disarankan seperti apa untuk bisa memenuhi gizi seimbang itu? Jadi aktivitasnya kita kalau biasanya setiap pagi jalanlah di sekitar rumah 2 kali aja. Tapi enggak dari sini ke situ, dari depan ke sini atau dari saya ke masnya, enggak. Jadi agak sedikit jauh lah gitu. Paling lama 15 menit untuk kita memang untuk aktivitasnya. Oh, untuk aktivitas. Ya, 15 menit saja. Iya, 15 sampai 30 menit Aku nggak lah. tahu itu. Kamu udah tahu? Nyapu satu rumah, wes. Oh ya, Tiap hari? Ya itulah. Tiap hari? Ya harus tiap hari lah. Oke. Nah, itu kan tadi kan pertanyaan dari sobat-sobat kita jadi. Ini tadi ada pertanyaan nggak ke Buris sekarang? Kayaknya kamu banyak pertanyaan kan? Kita juga kamu nanya-nanya banyak, tapi kamu ada pertanyaan? Tadi lo udah nanya tuh. Udah ada lagi sih yang. Ada pertanyaan? Nggak ada. Langsung Lu, kalau kita misalkan kan banyak ya mitos-mitos rempah-rempah itu bagus kita konsumsi ketika tubuh kita down. Bener nggak sih? sebenarnya kalau kita down, tubuh kita down, turun, sudah mulai turun imun kita udah mulai turun. Perbanyak buah dulu lah. Buah dulu. Buah dulu. Ya, buah dulu dan sayuran itu memang prioritas untuk masa pandemi saat ini, itu memang prioritas sekali. Jadi konsumsi makanan yang seimbang boleh. Setelah itu kalau memang sudah agak sedikit bukan sedikit menurun banget ya, agak sedikit kerasanya kalau sekarang makan, besok kita sudah lumayan agak enakan, bolehlah kita untuk merempah. Jadi jahe dan lain sebagainya. Jadi jangan rempah-rempah dulu ya? bukan. Jadi memang benar karena apa? Takutnya di dalam lambung kita. Kita nggak ngerti kan posisinya, kita sudah drop, kondisi sudah katakanlah sudah lemes dan lain sebagainya, pusing dan lain sebagainya. Kita kan memerlukan makanan yang memang seimbang di samping dari rempahnya. Jadi otomatis makanan dulu lah. Setelah itu baru makanan pokok dulu lah. Jadi rempah-rempah itu bagus tapi tidak tepat ketika kita benar-benar. Iya, iya. Kan banyak tuh kalau orang-orang tua mungkin beberapa orang yang sobat-sobat kayak ini drop dikit udah jahe gitu. Ya, sebenarnya kan untuk meningkat menjaga apa ya? Kalau kita kedinginan dan lain sebagainya itu loh, menghangatkan tubuh, ya kan? Tapi di dalam makanan ini kan juga kita menghangatkan tubuh kita. Jadi masing-masing. Jadi otomatis pemecahan protein, pemecahan karbohidrat, pemecahan lemak itu kan memang ada sendiri-sendiri. Jadi waktunya memang ada. Nggak harus langsung, oh kita minum rempah nih, tubuh kita langsung enak, langsung hangat dan lain sebagainya. Nggak juga. Oke. Jadi memang prioritaskan dulu yang saya Iya, buah dulu. sayur dan buah baru dulu. rempah-rempah. Boleh. Oke, ini pertanyaan selanjutnya buat kalian. Oke, siap. Buat kami di sini. Bisnis kuliner ketika pandemi itu memungkinkan ya? Iya. Grafiknya bagus ya? Ah, Ini banyak. Kalian pernah kedapatan nggak sih kendala-kendalanya gimana tuh lawan pesaing-pesaing Kalau misalnya kendala-kendala ya saat pandemi ini, berbisnis saat pandemi ini ada banyak. Kayak misal keuangan, kan dulu kan kita nggak usah khawatir untuk kayak masker, face shield dan sanitizer. Nah sekarang kita harus nambah kan untuk kayak masker karyawan. Kalian sediakan ya? Iya, Kita sediakan. kita buatkan dan sediakan. Masih yang kalian pakai? Iya, ya ini kan beli sendiri. Iya, ini beli sendiri. Kalau ini buat keluar konsumsi. Saya kira itu yang diproduksi bagus soalnya. Iya. Kalau yang di Ketang Kitchen ada logonya. Iya, kita ada yang buat sendiri. Masker medis juga. Tapi ada logonya, bisa dikasih logo. Kalian bisa sendiri tuh ya? Iya. Oke, balik lagi tadi. Terus kayak Gimana kalian menghadapi persaingan gitu? Menghadapi persaingannya. kalau menghadapi persaingan ya Ya, banyak. iya Di dunia banyak. nasionalnya aja. Iya. Harusnya unique selling point dulu utamanya.
Apa tuh? Kalau dari kalian apa? Kalau aku Kalau kita bikin marketing campaign-nya kan harus bagus. ya. Barusan ini sempat ngirim siomay pakai drone. Kalian kirim soal Iya, jadi tahu drone kan? Pokoknya kan semuanya pasti tahu drone. Jadi kita menggantungkan siomay di bawah drone-nya. Itu berapa jam dari kalian? Kemarin Ya, kita coba ini prototipe 500 masih meter. 500. Ya, 500. Iya. Itu idenya dari mana? Bisa menemukan. Nah, Awalnya Amazon kan? Amazon Iya, kan Amazon udah. itu Iya udah. kan? Iya, Oh, terus saya Domino di Domino's Pizza kan Ah, dulu di New Zealand iya, udah pakai. New Zealand. Ya Cuma kenapa kan nggak pakai. di Surabaya di Indonesia sekarang ada? Kan- Apa? Kemarin masih prototipe. Masih prototipe, ini masih nyoba-coba. Ini kita masih bener-bener mau dikembangin. Nah. Soalnya kan Oke. satu kan efisien lewat udara, tapi kan sekali lagi masih terhalang beberapa perizinan. Iya. Ya kita masih coba intern dulu. Iya. Oke bener, oke nanti kita launch beneran. Iya, terus kedua ini paling penting saat pandemi ini ya. Contactless. Contactless. Iya, kan ini bisa tinggal di drop aja kan, enggak pakai orang lagi kan. Tinggal di drop, diterima langsung bisa. Oke. Terus yang ketiga anti macet. Anti macet. Surabaya memang macet ya? Iya. Ya beberapa titik. Ada beberapa titik itu macet sekali. Iya. Kalau gitu menurut kalian berdua, tantangan bisnis di saat pandemi ini apa yang paling utama gitu? Kita harus mengubah pola marketing sih. Itu menurut kamu tantangan yang paling utama? Iya, karena kalau pandemi ini kita harus memakai cara move marketing. Jadi kita mengikuti masyarakat, bukan masyarakat mengikuti kita. Jadi kayak misalnya, kalau sekarang kan masyarakat kalau misalnya di rumah ngapain? Gimana rebahan sih? Ya rebahan ngapain? Rebahan sih. Ngapain? Rebahan Biasanya paling megangnya, promo. ya Paling megangnya promo. kan pasti HP. HP-nya biasanya TikTok, Instagram, ya terus Facebook, ya kan kita harus pakai media sosial kalau begitu. Jadi kita ini marketingnya udah pakai media sosial semuanya, dari TikTok, Instagram, Facebook kita pakai semuanya. Jadi tantangan terbesar kalian berdua ketika berbisnis pandemi adalah marketing point. Iya marketing punya. Berapa lama kalian ngomongin itu? Sampai kalian ketika dari April ya? Iya. April itu bulan 4, sekarang bulan 12. Iya. 8 bulan ya? Iya dalam Bulan Juni itu udah mulai dirapikan. Nah, 8 bulan itu kalian sudah bisa buka website ketika pandemi. Hmm. Berapa lama kalian membangun marketing point itu? Marketing point bangunnya dari April ke Juni itu udah Ini benar-benar selesai. udah selesai. Platform, tapi marketing nggak bisa diem di situ aja. Iya. Kita gerak terus, harus follow the trend. Nggak bisa kita. Kayak misal untuk TikTok. Kalau TikTok apa tujuannya untuk membuat konten di TikTok itu apa sih saja nih? Kan untuk FYP, for you page. Caranya gimana? Yaitu kita harus follow the trend. Follow atau create the trend. Tapi Iya. kan kita hanya bisa follow dulu. Nah, itu untuk trennya ini kan ada banyak. Kayak misal challenge, dance, itu kan ada banyak. Nah, ini aku sampai ngedance juga. Kamu ngedance juga? Aku iya sampai ngedance. Kalau dulu wanita 2012 kamu tak suka ngedance? Hah? Salah satu kamu bilang kamu ngedance. Aduh. Oke, jadi kamu benar-benar terjun di situ untuk benar-benar follow the trend Iya. tadi. Iya. Kamu benar-benar memahami apa sih tren sekarang sebenarnya. Iya, dan juga lagunya harus dilihat juga. Kan biasanya sound-soundnya ada yang trending sound, ada yang hashtag yang trending. Kita harus pakai semuanya. Pernah zoom nggak sih? Apa? Pernah zoom nggak sih maksudnya? Ketika kalian nyanyi ini nih mulai yang Oh pasti. Oh, pasti. Sering. Sering. Ketika pandemi ini, ada cerita nggak? Nah, gini. Udah bikin beberapa konten. Jadi Jadi tiba-tiba lagu itu udah hilang. Gini. Kan yang pertama itu kayak gitu. Jadi Lagunya hilang ya? ya Ada lagunya. lagi. Terus ada lagi. Kita itu udah konsepnya bener-bener udah dimatengin. Udah ini adalah FYP, algoritma untuk FYP. Ini udah Oke. pasti banget Oke. diposting. Sampai 100 viewer. Karena apa tuh kalau boleh tahu tuh? Apa ya? Edukasi ya. Edukasi. Momentum juga harus pas juga soalnya. Soalnya waktu postingan itu juga ngefek juga sih. Bagi kita itu ngefek banget. Jadi ketimbang lebih fokus ke resepnya, yang susah sekarang itu bisnis kuliner menurut kamu marketing ya? Marketing. Marketing. Resep kalau udah bisa ketemu, udah bikin Ya udah. SOP yang tepat, cara pengolahan yang benar juga, pasti akan tetap bisa flow. Bisa. Iya. Flow-nya tetap jalan terus. Kalau resep itu Maupun orang itu salah. diganti apa enggak bisa Iya. sudah paten. Iya, sudah paten. Kan udah kuncinya di situ-situ aja. Dan kalian bisa berhasil buka 2 outlet loh. Berarti kan kalian mau berhasil sekali gitu dengan begitu. Ada tips nggak? Tips. Ya, yang pertama pastinya rancanglah keuangannya, itu dijaga. Terus setelah itu pola marketingnya dirubah kan kayak move marketing itu. Terus yang ketiga ini adalah apa ya tadi?
Tuh. Oh, wis lupa. Loh. Gara-gara masih dulu. Si. Yang ketiga, kalau ada peluang ambillah. Risk it. Akhirnya yang terjadi di kamu ya? Iya. Ketika kamu itu bikin semuanya kebanyakan, itu peluang sebenarnya. Ya itu peluang. Semuanya itu peluang. Kalau dilihat-lihat hidup kita itu banyak peluangnya. Sama juga kalau misalnya kita mau beli mainan, itu ada peluangnya juga. Nah, saya jadi merasa balik lagi ngomong sama anak 13 tahun ketika kamu ngomong. Tapi saya merasa kayak seperti ngomong sama anak 13 tahun. Kamu luar biasa sekali. Iya. Ada lagi tipsnya untuk masakan? Kalau masakan, Siapa sih kunci utamanya kayaknya? Kunci berdua. utamanya siapa sih? Kita berdua. Kalian satu paket ya kayaknya. Gak ada yang ini sukses manajemen, ini sukses gak ada ya? Enggak. Memang harus bisa dulu semua. Memang harus timurnya harus dia sih. Oke. Dan kamu ada tips ada? Enggak ada sih udah diwakili. Kalau masakan, keep experimenting. If you fail, you try again. Gitu tuh. Iya. Saya kalau dari pengalaman saya sih ya, Iya. saya masak berkali-kali coba masak ya. Iya. Gara-gara terus ini saya harus coba terus lagi. Iya. Pokoknya don't give up lah. Oke. Atau mungkin nanya-nanya orang, atau mungkin bisa lihat YouTube, kan HP buat apa? Kan bisa. Menarik sih. Jadi memang itu tantangannya bukan di masakannya, tapi di pola marketingnya. Yang paling oke kalau menurut kalian berdua sekarang apa? Tren marketing sekarang ada di mana? TikTok. Terima kasih masih TikTok Sal. TikTok. Masih TikTok ya? TikTok. Soalnya ini kan viewer audiensnya naik terus. iya. Ini kan TikTok ini kan hal yang baru kan buat kita. Ya. Kan ini baru launching, terus ini Juga naik karena pandemi ini kan TikTok. Iya, Nah, gara-gara kan pandemi. gara-gara pandemi kan banyak tuh, ada yang ngedance, ada apa, ada konten banyak. Indonesia juga sedang meroket kalau ada salah Masih TikTok. Indonesia growth user nomor 3 kalau salah. 3 sampai 4 di TikTok. Oke. Cuma saya belajar banyak nih dari kalian berdua ini. Ini pertanyaan selanjutnya dari fans kalian kayaknya. Oh iya. Jason, Ya. maskernya di mana sih? Oh, ini. Fansmu nih nanya nih. Kamu jelasin lah fansmu, kamu harus tanggung jawab sama fansmu nih. Jadi gini, Gimana? masker ini bukan saya yang produksi, Oke. tetapi ini saya hanya beli. Beli di mana dong? Aku juga mau beli. Beli online. Enggak. Beli online. Oh, Beli itu online. Beli online. Oke. Sepertinya itu produksi sendiri ya. Oke, tadi kita udah rencana buka dulu. Ada. Lo tawaran sudah banyak. Tawaran udah ada Wow, banyak. oke. Ada banyak yang ngomong kapan franchise. Tapi Tetapi kita bertahap-tahap dulu lah. Apa yang mempertimbangkan kalian belum franchise itu? kita hold dulu Kita hold supaya kan dulu. kalau franchise gini kita kan satu jual nama artinya kita udah open orang itu mau ngapa-ngapain terserah tapi sekali lagi kita harus kuatin juga di sisi legal juga legalnya harus benar terus habis itu kalau kita pegang kan nggak mungkin kan nggak boleh kan kalau misalnya kita buat siomay di sini bumbu bahannya ini di tempatku beda lagi Nggak boleh dong. nanti Nggak hasilnya boleh. beda lagi Oke. ya sekali lagi kita harus masih standarisasiin yang dimana semua bahannya harus bisa scalable. Apa tuh kira-kira kalian mulai akan? Kalau franchise kemungkinan dalam tahun depan ini. Iya, tahun Cuma depan lah ya. tapi kita punya target untuk buka on store dulu. Iya, Kita selama ini masih on store semua dulu. barat dan timur itu dosanya on store. Tapi bisa jadi model bisnisnya kita rubah juga ke bisa partnership, bisa franchise, tapi kita masih lihat lagi. Masih menimbang dulu. Ya, nanti kita lihat dulu aja. Arahnya bagusnya kemana? Kita lihat ke depan dulu aja, nanti gimana? Berarti ini sobat berbeda ini harus sabar nih. Kalau misalkan punya money malas, sabar dulu. Sabar dulu. Sabar dulu. Nanti juga nanti Oh, karena masih bisa pesan online. Iya, bisa. Itu juga lagi proses. Iya, kita waktu online itu banyak orderan dari luar kota sih. Wow. Jakarta, Bandung, Jogja, ada banyak. New Zealand nggak ada. Belum. Oh, belum lah. Oke, buat sekarang terakhir. Closing statement. Saya butuh closing statement dari Ibu kepada sobat berbeda ini terkait dari kacamata ahli gizi itu harus seperti apa di ketika pandemi. Oke. Selain mengurangi gula dan yang anak-anak ya. Oke. Saya terlalu lanjut. Jadi sobat Jatim, hidup sehat dengan makanan-makanan yang bergizi seimbang. Yang pasti jangan lupa 3 pesan ibu dan yang pasti jaga aktivitas plus konsumsi air putih. Itu saja sih dari saya. Oke, jangan lupa konsumsi air putih, Ya. kurangin gula. Kurangin gula dan garam dan lemak. Oke, seperti itu. Aktivitas fisiknya tetap dijaga untuk olahraganya. Oke, sobat jadi tetap sehat, jangan kemana-mana, mantap terus di mata spesial Satgas COVID-19. Jangan lupa 3M, memakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Sampai jumpa. Ya. Ini jatuh.
pom bensin ini seperti apanya Mas? Harus mematuhi protokol untuk mengisi pertalite atau premium pertama dan lain-lain. Seperti apa Mas protokolnya? Untuk protokolnya mencuci tangan terlebih dahulu, harus memakai masker dan mematuhi jaga jarak aman untuk COVID-19. Mas tujuannya apa Mas seperti ini? Untuk tujuannya mencegah COVID atau menghindari COVID dari